Film ini dimulai di tengah hutan Finlandia Utara yang diselimuti oleh salju. Tampak seorang remaja putri berusia 15 tahun bernama Hana yang kala itu mampu membidik seekor rusa kutub dengan melepaskan anak panah meskipun tak sampai mengenai jantungnya. Just missed your heart. Ketika Hana tengah disibukkan oleh hasil buruannya, tiba-tiba muncul seorang pria yang mendekati secara diam-diam dari belakang. Begitupun dengan Hana yang merasakan kehadirannya. Ia pun dengan cepat menyerang pria itu, di mana mereka berdua pun lanjut terlibat dalam pertarungan yang cukup sengit. Namun pada akhirnya Hana harus menyerah. Tapi ternyata ini bukanlah pertarungan melawan musuh, melainkan hanyalah latihan rutin. Lantaran pria itu rupanya adalah ayah Hana bernama Eric Heller, seorang mantan agen CIA yang telah lama menghilang dan bersembunyi dari dunia luar. Try to take back yourself. Eric memutuskan untuk melarikan diri dari organisasi CIA setelah dirinya menemukan sebuah rahasia besar yang jika terungkap bisa menggemparkan dunia. Sadar bahwa rahasia tersebut tak boleh diketahui oleh publik, maka Marissa Whitler, seorang anggota senior CIA yang dikenal kejam, sampai saat ini terus memburu Eric untuk melenyapkannya dan demi menjaga rahasia busuknya agar tidak terungkap. Sekarang Eric tinggal di sebuah gubuk terpencil di tengah hutan Finlandia Utara sambil membesarkan Hana dengan penuh kewaspadaan. Jauh dari peradaban, Eric terus melatih putrinya ini untuk menjadi seorang pembunuh profesional yang kuat. Juga nantinya Hana dipersiapkan untuk melakukan balas dendam kepada Marissa. Dalam kondisi yang serba terbatas, Eric sang ayah tak pernah lelah melatih Hana dengan sangat keras. Ia mengajarkan anaknya ini bagaimana cara bertarung, menggunakan senjata api dan berbicara dalam berbagai bahasa asing, serta memahami berbagai pengetahuan umum dari buku usang miliknya. I go to school at the Klaus Kohl Gymnasium. Tell me again. Wilhelmshaus, Steffenstrasse 260. Spanish. Yes, che te partire al cueo. Italian. La prossima volta fare meglio. German. Nächstes Mal mache ich es besser. You're getting strong. How you beat me. Di sebuah kesempatan, Hana yang kala itu sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia pun dikejutkan oleh Eric yang mengarahkan senpinya. Namun Hana yang emang sudah terlatih untuk selalu siaga, ia pun segera bangkit dan balik menyerang ayahnya tersebut, hingga dengan mudah membuatnya terjepit sambil berkata jika sekarang ia sudah siap. I'm ready now. I'm ready. Tak lama Eric pergi ke dalam hutan untuk mengambil alat pelacak yang sudah lama ia sembunyikan dari Hana. Eric mengeluarkan alat tersebut kemudian membawanya ke gubuk untuk diperlihatkan kepada sang anak. Lantas menjelaskan kalau alat ini akan memberitahu lokasi mereka kepada Marissa, di mana ia hanya tinggal menekan tombol merah jika nanti Hana benar-benar merasa sudah siap, sekaligus yakin untuk pergi dari hutan ini demi balas dendam. If you think you're ready and you want to leave here, it tells Mr. Riegler where we are. Tapi setelah Hana melakukannya, situasinya akan berubah dan tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Meskipun Hana mampu menghabisi Marissa atau Marissa lah yang melenyapkan mereka. Selain itu, Eric juga menyampaikan jika ia sudah tak akan bisa membantunya lagi. Maka untuk itu Hana pun harus benar-benar yakin kalau hal tersebut merupakan keinginannya. I won't be there to hold your hand. Di keesokan harinya, Hana pun menolak ajakan sang ayah yang akan pergi berburu ke hutan. Dan tak lama kemudian setelah Eric pergi, Hana pun dengan sangat yakin lantas menekan tombol alat pelacaknya. Seraya berkata, Marissa Whitler, datanglah dan temukan aku. Come and find me. Marissa Whitler. Hingga beberapa saat kemudian Eric pun telah kembali dari berburunya dan langsung melihat alat pelacak yang kini sudah menyala. Di sini ia pun hanya bisa terdiam menyadari bahwa akan adanya bahaya yang mengancam putrinya tersebut, di mana Eric pun seketika memandang wajah anaknya ini dengan rasa gelisah. Begitupun dengan Hana yang langsung memeluk erat sang ayah untuk saling menguatkan satu sama lain atas apa yang akan terjadi. Adegan kemudian beralih ke apartemen Marissa Whitler yang berada di Virginia. Saat itu ia baru saja terbangun di pagi hari. Setelah bersiap, Marissa pun lantas pergi ke markas CIA yang masih di kota yang sama. Dan setibanya di markas, Marissa menerima laporan bahwa mereka telah menangkap sinyal milik CIA, di mana sinyal tersebut diperkirakan berasal dari Eric Heller. One of ours. When? 0632 Eastern Standard Time.
Menyadari situasi ini, Marissa segera mengadakan sebuah rapat tertutup dengan beberapa anggota CIA. Dalam rapat tersebut, Marissa menyampaikan sepak terjang operasi Eric Heller selama masih menjadi anggota CIA hingga dicap sebagai pengkhianat. Marissa menilai jika Eric akan menjadi ancaman bagi organisasi mereka, maka ia pun memutuskan untuk mengirim salah satu anggotanya untuk memimpin operasi penangkapan Eric. Need Lewis. One man, one day operation. Di sisi lain, Eric yang masih berada di gubuknya saat itu mulai merapikan penampilannya dengan mencukur bersih rambut dan brewoknya agar tampak lebih segar, kemudian mengenakan setelan jas dan telah bersiap untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tak lupa ia pun memberi Hana instruksi terakhir bahwasanya nanti Hana harus menemuinya di Berlin, juga memberi sang anak petunjuk tentang apa yang harus dilakukan jika sang anak mampu menghabisi Marissa. Dan singkatnya, Eric pun kini sudah pergi meninggalkan Hana seorang diri. Di mana tak lama kemudian, Hana yang kala itu tengah menunggu tiba-tiba mendengar sesuatu yang tidak biasa, yaitu suara pesawat yang mulai mendekat ke arahnya. Dengan penuh kewaspadaan, Hana bersiap sambil mengamati dengan hati-hati di dalam gubuk. Tampak tim operasi khusus mulai menyisir area hutan dan mendekati gubuk tempat Hana bersembunyi. Di sini dua dari anggota tim lebih dulu merangsak masuk ke dalam gubuk untuk memeriksa. Namun sebelum anggota lainnya ikut menyerang, Hana pun bisa dengan cepat melumpuhkan kedua anggota tersebut. Barulah ketika tim tersebut menyadari kalau mereka tak mendapat kabar dari dua anggotanya, mereka pun mulai merangsak masuk ke dalam. Dan di dalam mereka hanya melihat Hana yang terdiam dengan dua anggota yang terkapar. Namun di sini mereka berpikir bahwa pelakunya bukanlah Hana, tapi menganggap jika Ericlah pelakunya sebelum ia melarikan diri. Kemudian mereka pun segera melaporkan kepada Marissa bahwa Eric Heller telah berhasil melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Tetapi mereka menemukan seorang gadis muda yang sekarang sudah ditahan di sel bawah tanah markas CIA. Where is she now? Di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kamera CCTV, Hana pun mulai diinterogasi oleh seorang dokter bernama Button. Dengan santai, Dokter Button mencoba menggali informasi dari Hana, menanyakan berbagai hal kepada gadis pirang tersebut. Namun rupanya Hana sama sekali tak tertarik dan hanya memiliki satu permintaan kalau dirinya ingin berbicara langsung dengan Marissa. I want to speak to Marissa Winkler. Dan mendengar permintaan itu, Marissa meminta anggotanya untuk menyampaikan kepada Hana bahwa dia bersedia menemuinya. Sementara itu di ruang lab tampak dua orang dokter yang sedang memeriksa sampel darah Hana sangat dibuat terkejut. Ketika mereka melihat hasilnya, mereka menatap layar seolah tak percaya jika Hana memiliki DNA yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Dan kemudian Marissa yang sudah merasa curiga terhadap permintaan Hana yang meminta untuk berbicara langsung dengannya, memutuskan mengirim seorang wanita yang menyamar sebagai dirinya, sedangkan itu Marissa sendiri akan mengawasi seluruh situasinya dari ruang kontrol. You wanted to speak with me? Wait outside. Hana pun mulai mengajukan pertanyaan tentang bagaimana Marissa bertemu dengan ayahnya, Eric. Mendengar percakapan tersebut, Marissa asli pun memberi instruksi melalui earphone kepada Marissa palsu agar dirinya memberikan jawaban yang sesuai. Namun Hana yang sudah terlatih untuk mendeteksi kebohongan, ia pun mampu merasakan ada sesuatu yang janggal. Lantas Hana pun berpura-pura menangis sambil memeluk dengan erat si Marissa palsu ini yang membuat mereka menjadi panik. Kemudian mengirim seorang dokter dan beberapa petugas guna menenangkan Hana sekaligus berjaga-jaga. I think that might be necessary. It's okay. Dan ketika mereka masuk, Hana pun seketika langsung mematahkan leher Marissa palsu, lalu dengan cepat mengambil pistol dan kemudian menghabisi mereka semua. Setelah itu Hana pun segera melarikan diri dari sana. Untuk menghindari para petugas CIA yang berusaha menangkapnya, ia melewati koridor dan lorong-lorong sempit di markas bawah tanah. Hingga saat tiba di ruang lab, Hana melumpuhkan seorang dokter lalu mengambil hasil tes DNA miliknya.
Dan singkatnya Hana pun segera melanjutkan pelarian melewati sistem ventilasi yang mengarah ke atas. Ia bisa melihat cahaya masuk dan berusaha membuka penutupnya, bertepatan dengan adanya beberapa mobil militer yang melintas. Di mana Hana pun dengan cepat mencengkeram, ia berpegangan kuat di bagian bawah mobil dan membawanya menjauh dari markas CIA menuju padang pasir gersang yang diketahui berada di negara Maroko. Dan sekarang adegan beralih kepada Marissa yang tengah berada di apartemennya. Tampak saat itu Marissa membuka berangkas lalu mengeluarkan sebuah dokumen, beberapa paspor dan sejumlah uang tunai. Selanjutnya ia pun lantas membakar dokumen tersebut dan sepertinya merupakan berkas penting milik Eric yang sengaja ia lenyapkan. Lalu kemudian di sini ia kembali mengingat kejadian di masa lalu. Saat itu Marissa dalam keadaan marah terus menembak mobil yang ditumpangi oleh Eric, Johanna dan Hana yang masih berusia 2 tahun. Hal tersebut membuat Eric tak mampu mengendalikan mobilnya hingga menabrak sebuah pohon. Kala itu Eric pun segera membawa Hana kecil sambil menyeret Johanna yang terluka parah untuk menghindari kejaran Marissa, sampai membuat Eric terpojok dan terpaksa meninggalkan Johanna dan hanya membawa Hana bersamanya. Lalu kemudian Johanna yang tampak pasrah, ia pun menyampaikan kepada Marissa jika dia tak akan pernah menjadi milikmu. Kembali ke Hana yang masih berjalan kebingungan di tengah gurun pasir Maroko. Tak lama kemudian ia bertemu dengan 2 orang kakak beradik yang tengah berlibur di sana bernama Sophie dan adiknya Miles. Meskipun saat itu Sophie merasa heran melihat sosok Hana, namun ia dengan baik hati menawarkannya tumpangan, tetapi Hana pun menolak dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. I prefer to walk. Sementara itu di sisi lain Marissa yang kini tengah berada di dalam pesawat. Tiba-tiba ia pun menerima panggilan telepon dari anggotanya yang melaporkan bahwa Hana telah terlihat di gurun pasir Maroko. Namun sepertinya sekarang Marissa menganggap Hana bukanlah ancaman besar bagi organisasi. Ia justru meminta anggotanya tersebut agar lebih fokus kepada ayah Hana yaitu Eric Heller yang lebih darurat lantaran dianggap bisa mengancam keamanan negara. She's in the desert southeast of Esselware. Focus all operations on him. Sekarang Hana pun telah tiba di sebuah sungai, tempat di mana warga setempat sibuk melakukan aktivitasnya. Di sini Hana pun diam-diam mencuri beberapa pakaian yang sedang dijemur untuk ia kenakan sebagai salin. Kemudian ia tiba di sebuah pasar besar dan bertemu kembali dengan si kakak beradik yaitu Sophie dan Miles yang juga sudah berada di sana. Singkatnya Hana pun masuk ke dalam sebuah penginapan dan langsung bertemu dengan sang pemilik. Hana yang memiliki kemampuan dalam berbicara bahasa Arab, ia pun lantas memberitahu si pemilik jika ia ingin bermalam di sini tapi tak memiliki uang sepeser pun. Namun beruntung karena merasa kasihan kepada Hana, sang pemilik pun dengan baik hati mengizinkan gadis berambut pirang tersebut untuk menginap di sini secara gratis. Dan setibanya di kamar, Hana yang selama ini hidup jauh dari peradaban harus merasa ketakutan dengan suara-suara asing seperti TV, kipas angin, dan beberapa peralatan yang emang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nah, karena merasa takut, ia pun segera berlari keluar kamarnya. Dan tanpa disangka kembali bertemu Sophie dan adiknya yang juga menginap di motel tersebut. Lantas Sophie memperkenalkan Hana kepada kedua orang tuanya, di mana mereka pun dengan hangat menyambut lalu mengajak Hana untuk bergabung makan malam bersama. Actually brilliant with money. Get off. Like for the renovation. Sementara itu di tempat lain tampak Marissa tengah mengunjungi sebuah kafe untuk bertemu dengan Isaac, seorang mantan agen yang kini menjadi pembunuh bayaran. Di sini Marissa meminta dengan menawarkan imbalan yang cukup besar kepada Isaac untuk menangkap Hana hidup-hidup dan ia pun menerimanya. It's the girl. Singkatnya Isaac segera menuju villa tempat di mana Hana menginap dan bertemu sang pemilik villa yang mengatakan jika Hana sudah pergi dari sana. Lewat rekaman CCTV, Isaac melihat Hana menyelinap masuk ke dalam mobil van milik keluarga Sophie. Kemudian pemilik villa menyampaikan jika keluarga tersebut pergi ke pelabuhan kapal feri untuk menuju Spanyol. Namun setibanya di sana ia pun harus menelan pil pahit lantaran kapal feri yang ditumpangi Hana ternyata sudah berlayar. Sementara itu Eric yang kala itu baru saja tiba di dermaga berhasil melumpuhkan 2 orang petugas polisi yang berniat menangkapnya.
Tak lama kemudian Marissa pun tampak sudah berada di dermaga tempat Eric menyerang dua orang petugas kepolisian dan menyaksikan secara langsung ketika dua aparat tersebut ditarik dari dalam laut. Dengan kejadian ini Marissa pun diminta untuk lebih baik meminta bantuan kepada Interpol lantaran kini situasinya sudah berbahaya. Namun Marissa malah menegur keras rekannya ini karena ia tak ingin rahasia busuknya terbongkar jika sampai CIA meminta bantuan kepada pihak lain. We can't keep this to ourselves anymore. Well, you're not listening. And the last person Eric Heller will see. Are we clear? Kembali ke Hannah yang kini tengah bersembunyi di mobil van milik keluarga Sophie. Sampai sekarang Sophie dan orang tuanya sama sekali tak mengetahui keberadaan Hannah di mobilnya. Namun Miles, adiknya Sophie, berhasil menemukan Hannah dan memberi kode agar Hannah tetap bersembunyi di sana. Ketika mobil mereka mulai melintasi sebuah jembatan, tampak salah satu anak buah Ishak segera mengikuti mereka dengan menggunakan sepeda motor. Dan sesampainya di perkemahan, tepatnya di negara Spanyol, Hannah yang sudah merasa aman, ia pun berani keluar dari mobil. Lantas berlari dengan cepat melewati beberapa tenda di sana, di mana saat itu anak buah Ishak pun bisa melihat pergerakan Hannah dengan sangat jelas dan mereka pun segera melaporkan keberadaannya. Sekarang Hannah sudah berada di sebuah kolam renang untuk minum sekaligus menghilangkan dahaganya. Dan tanpa sengaja mengejutkan Sophie yang kebetulan saat itu tengah berenang di sana. Namun karena Sophie menyukai Hannah, ia pun justru malah mengajak Hannah untuk ikut bersenang-senang bersamanya. Need them tonight and you have to come. No, don't go. Setelah itu mereka pun berkenalan dengan dua orang pria asal Spanyol, lalu lanjut berkencan dengan mengendarai sepeda motor menuju sebuah pesta. Dan setibanya di sana, Hannah pun duduk berdua bersama pria tersebut, yang ketika pria itu hendak mencoba untuk menciumnya, Hannah pun langsung melemparnya ke tanah dan berusaha mematahkan leher pria ini. Untungnya Sophie melihat kejadian itu, lantas ia pun menegur Hannah sambil memintanya agar melepaskannya. Sementara itu Ishak dan kedua anak buahnya tengah sibuk mencari keberadaan Hannah di perkemahan dan hanya menemukan adik Sophie, yaitu Miles. Sophie, is that you? She came on her own. What? Setelah melangsungkan sarapan bersama, mereka pun langsung meninggalkan perkemahan. Begitupun dengan Ishak dan para anak buahnya yang sudah menunggu sejak malam. Mereka pun segera mengikuti mobil keluarga tersebut. Di tengah perjalanan, Hannah yang melihat dari kaca spion ada sebuah mobil yang sedari tadi terus mengikuti mereka. Hal tersebut tentu saja membuatnya merasa curiga, sehingga ia pun meminta Sophie untuk tak memperdulikannya lagi apapun yang terjadi. Tak lama kemudian mobil pun berhenti di samping sebuah garasi penyimpanan kontainer. Saat itu Hannah pun lantas keluar dari mobil lalu segera berlari menuju tempat penyimpanan kontainer yang langsung dikejar oleh Ishak dan kedua anak buahnya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menangkap Hannah. Namun untungnya Hannah mampu untuk balik melawan mereka. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba ia melihat Sophie yang ternyata telah mengikutinya. Demi menyelamatkan Sophie, Hannah pun dengan segera menghabisi salah satu anak buah Ishak, yang tentu saja membuat Sophie menjadi ketakutan lalu segera pergi dari sana. Di sisi lain, Hannah pun bergegas melanjutkan pelariannya dengan memanjat kontainer dan diikuti oleh satu anak buah Ishak. Di sini ia sempat berhasil meloloskan diri, namun saat itu tiba-tiba Ishak muncul sehingga membuatnya harus terpojok. Nah, karena tak ada pilihan lain, ia pun nekat langsung melompat ke dalam air dan berhasil melarikan diri dari kejaran mereka dengan menaiki sebuah kapal tongkang. Beralih kepada Marissa yang tengah menginterogasi anggota keluarga Sophie untuk menanyakan tentang kemana tujuan Hannah selanjutnya. Tapi mereka sama sekali tak mengetahui sedikit pun mengenai siapa Hannah sebenarnya. Begitupun dengan Sophie yang memilih untuk membisu demi melindungi keselamatan Hannah. Namun berbeda dengan sang adik Miles, di mana ia terpaksa memberitahu Marissa jika Hannah berencana menuju rumah milik Grimm yang berada di Berlin. Sementara itu Eric yang kali itu baru saja turun dari bus langsung merasakan adanya seseorang yang sedang mengikutinya. Lantas ia pun segera mempercepat langkahnya sampai tiba di sebuah basement. Dan justru disinilah ia harus melawan beberapa anak buah Marissa yang ternyata sudah menunggu kedatangannya di sana. Hingga baku hantam pun tak bisa terelakkan lagi.
Namun dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sebagai mantan agen khusus, Eric pun berhasil melumpuhkan para anak buah Marissa tersebut. Kembali ke Hannah yang sudah tiba di Berlin dan segera menuju tempat sesuai instruksi sang ayah, yaitu rumah William Grimm. Kala itu ia pun langsung disambut oleh seorang pria tua dengan wajah mirip badut. Pria tersebut bernama Knepler yang merupakan seorang pesulap sekaligus teman Eric. Di sini ia pun memberitahu Hannah jika Eric sang ayah telah meninggalkan surat untuk Hannah dan menyampaikan bahwa Eric nantinya akan datang pada hari Selasa di apartemen milik sang nenek. Look just like your father. You have a good face. Namun tak lama kemudian terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu dan ia pun meminta Hannah untuk segera bersembunyi. Ketika dia membuka pintunya, tiba-tiba pria malang ini mendapat serangan dan langsung dihabisi oleh anak buah Marissa. Where's Eric? Tampak Marissa pun terus mencoba mencari keberadaan Hannah di sana, namun tak mampu menemukannya lantaran Hannah masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan di sini Hannah dengan jelas bisa mendengar percakapan Marissa lewat telepon yang mengungkapkan sebuah fakta bahwasanya Eric bukanlah ayah kandung Hannah. Everybody thinks Eric's our father. That's precious. Eric's the father. Setelah situasinya dirasa cukup aman, Hannah pun kemudian pergi ke apartemen milik sang nenek yang sudah kosong hingga akhirnya bisa bertemu kembali dengan Eric. Hannah pun lantas langsung bertanya kepada Eric apakah ia ayahnya atau bukan. Lalu Eric menjelaskan bahwa dia adalah seorang pria yang telah membesarkannya, yang telah mendidiknya dan menjaganya sepanjang hidup dengan sepenuh hati dan menganggapnya sudah seperti anak kandung sendiri. Hannah pun kembali meminta agar Eric mengungkapkan tentang hasil tes DNA dirinya yang menunjukkan jika Hannah merupakan seorang abnormal. Flesh and blood. I'm abnormal. Dan disinilah Eric mulai menceritakan kebenaran tentang asal-usul Hannah. Saat itu Hannah lahir di sebuah fasilitas penelitian di pedesaan yang berada di negara Polandia, di mana fasilitas tersebut bertujuan untuk mengambil beberapa embrio yang sudah dibuahi, lalu mengubahnya menjadi lebih baik tanpa rasa takut atau rasa belas kasihan, serta meningkatkan kekuatan otak, otot fisik, dan panca indera untuk menciptakan prajurit yang sempurna. Heightened senses, anything to make a better soldier. Eric juga mengakui jika ia telah merekrut Johanna, ibu sambungnya, dari sebuah klinik aborsi dan melibatkan banyak wanita hanya untuk mengambil sel embrionya. Bahkan banyak anak-anak seperti Hannah yang lahir dari program tersebut. Close the whole program and all of this research? The children. Yes. Namun ketika Hannah berusia 2 tahun, Marissa tiba-tiba menutup seluruh program terlarang itu dan menghancurkan semua bukti penelitian. Itulah kenapa ia terus memburu mereka berdua, lantaran hanya Eric yang tahu sekaligus Hannah lah yang tersisa dari program tersebut. Do you understand? Mendengar hal itu, Hannah pun seketika memilih untuk pergi dari apartemen dan berusaha menyerang Eric yang mencoba menghentikannya. Lantas Hannah kemudian pergi sambil diikuti oleh Eric yang terus memanggil-manggil namanya. Dan disinilah tiba-tiba Marissa dan Ishak pun muncul di sana. Hannah, please! You didn't prepare me for this. Run! Saat itu Eric pun menyuruh Hannah agar segera berlari untuk mencari tempat berlindung, sementara dirinya mencoba memancing Ishak guna menjauhkan dari Hannah, di mana Ishak pun balik mengejar Eric hingga sampai di sebuah tempat terbengkalai dan mereka pun lanjut terlibat dalam perkelahian yang cukup sengit. Namun pada saat itu Marissa muncul dan langsung menembakkan senjatanya tepat mengenai Eric hingga membuatnya tewas seketika. Di sisi lain, Hannah sendiri kini telah tiba di rumah Tuan Grimm dan melihatnya sudah tergantung. Begitupun juga dengan Marissa yang sudah tampak di sana mengikutinya. Hannah dengan cepat mengambil busur panah yang tertancap di tubuh Knepler. Lalu ia pun segera melarikan diri menuju taman hiburan di sekitar rumah Tuan Grimm. Tak tinggal diam, Marissa terus mengejar Hannah hingga melewati lintasan roller coaster dan wahana terowongan, sampai akhirnya mampu membuat gadis pirang tersebut harus terpojok.
Kala itu Marissa mencoba merayu Hana agar ia mendekatinya. Namun Hana terus memohon untuk menghentikan semua ini lantaran ia sudah tak ingin melukai siapapun lagi. Dan ketika Hana berniat untuk melarikan diri dari sana, Marissa pun tampak marah lalu melepaskan tembakan tepat mengenai pinggangnya. Walk away from me, young lady! I just want to talk. Marissa yang merasa kesakitan lantas ia pun pergi bersembunyi demi menghindari Hana dan masih mencoba untuk menembaknya lagi, namun di sini ia justru malah harus terpeleset. Kemudian Hana pun segera mengambil pistol Marissa dan dengan santai menembaknya hingga akhirnya ia pun tewas saat itu juga. Lalu film pun tamat. I just missed your heart.